mengenal Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Subhan SHI. Nanti waktunya sekitar 1 jam Ustaz. Silahkan Ustaz, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta jajaran pengurus yang lainnya juga, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara makna atau penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya
hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Hakim. Al-Hakimu. Al-Hakimu atau Al-Hakim secara umum diterjemahkan dengan yang maha bijaksana. Jadi Al-Hakim secara umum diterjemahkan dengan Allah sebagai zat yang maha bijaksana, yang maha bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus bijaksana dan bijaksini gitu kalau kita. Jadi bijaksana dan bijak sini, dua-duanya Al-Hakim ini berasal dari akar kata hakama atau dari kata hukmun. Hakama itu fi'il madhinya, kalau hukmun masdarnya, yang berarti menghalangi. Jadi hakama atau hukmun itu bisa berarti menghalangi. Karena memang nanti hukum dalam Islam itu di antara fungsinya adalah menghalangi, membatasi, menghalangi orang dari berbuat dolim, menghalangi atau membatasi orang jangan sampai bertindak melampaui batas. Dalam Islam kita ini dihalangi dari berbuat dolim tadi ya. Karenanya kemudian interaksi antara kita dengan sesama itu dibingkai dalam Islam itu dalam bingkai hak dan kewajiban. Dibingkai dalam bingkai hak dan kewajiban. Orang yang tidak mengenali hak dan kewajibannya kecenderungannya zalim. Saya ulangi, orang yang tidak mengenali hak dan kewajibannya
kecenderungannya zalim. Lawong yang kenal saja, yang tahu hak dan kewajibannya saja kadang masih menerjang, apalagi yang tidak tahu. Itu umumnya itu gitu. Makanya interaksi misalnya antara suami dan istri misalnya. Suami itu punya hak yang haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Istri juga punya hak yang haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Dan itu harus saling. Tidak boleh merasa paling, harus saling. Makanya satu ayat persis sebelum surah An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1 itu kan membahas tentang rumah tangga. Satu ayat persis sebelumnya akhir surah Ali Imran. Itu Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hei orang-orang yang telah beriman, bersabarlah dan saling menguatkanlah dalam kesabaran. Baru nanti ayat satunya Allah masuk tentang pernikahan. Seolah-olah Allah mau bilang di antara modal dasar pernikahan adalah harus sabar dan mau saling menguatkan dalam kesabaran. Harus saling, tidak boleh merasa paling, tidak boleh. Orang tua dan anak juga gitu sama. Orang tua itu punya hak, yang hak-haknya itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Orang tua haknya dilindungi dengan kewajiban anak. Anak juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Dan ini harus saling. Atasan dan bawahan juga gitu sama. Atasan itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Sebagaimana bawahan dilindungi haknya oleh Allah dengan kewajiban atasan. Dan ini harus saling. Tidak boleh merasa apa tadi? Paling. Karena kalau merasa paling nanti bahaya juga kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Kan bahaya juga kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Kalau merasa paling. Makanya harus saling itu. Harus saling itu. Oh, paham ya? Nah, sehingga mungkin saya pernah cerita di sini dalam beberapa kasus terkait dengan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada seorang anak, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu, ada seorang anak sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW, setengah untuk protes lah. Ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa seizinku. Maka Nabi itu SOP-nya kan tidak boleh langsung percaya kalau ada berita buruk, harus tabayun. Nabi tabayun, celukun bapakmu, panggil bapakmu, panggil bapakmu, panggil bapaknya. Begitu datang Nabi tabayun, nanya baik-baik. Betul Pak, sampean ngambil sampean ngambil, Anda ngambil harta anak Anda tanpa seizin anak Anda. Apa jawaban si bapak ini? Ya Rasulullah, anak saya ini kaya, tapi pelit pakai dalil. Dia tidak memberikan hak saya sebagai bapaknya. Jadi dia ini kaya tapi tidak pernah memberikan hak saya sebagai bapaknya. Maka saya ambil aja hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Itu yang dipakai dasar nanti dalam fikih. Kalau orang tua miskin, anak kaya, anak wajib menafkahi orang tua. Tapi syaratnya orang tuanya miskin, anaknya kaya. Kalau bodoh melarate nggak usah bodoh melarate. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya apa kata Nabi? Nabi langsung menghadap ke arah sang anak sambil berkata, Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu, kata Nabi. Kan artinya di dalam harta anak itu ada hak orang. Itu ditimbang pakai hak dan kewajiban. Tadinya sang anak mau mengadu bapaknya zalim sama dia. Ternyata malah dia yang zalim pada bapaknya. Itu sama dengan ketika kejadian di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an seorang ayah, kalau yang ini kejadiannya. Seorang ayah yang mengadukan anaknya yang katanya durhaka kepada dia. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu, panggil anaknya. Tabayun dulu, nggak langsung percaya. Panggil anaknya, panggil anaknya. Begitu dipanggil anaknya,
Ditanya baik-baik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Cung, benar kamu durhaka sama bapakmu?" Kata anak itu, "Tunggu dulu ya Amirul Mukminin, saya mau tanya dulu, tolong dijawab pertanyaan saya. Apa hak saya sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya?" Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Diberi nama yang baik." Kata anak ini, "Nama saya artinya buruk." Yang kedua, diberi ibu yang baik. Ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Makanya dalam Islam itu pendidikan itu bukan sejak dini. Kalau dalam Islam, pendidikan itu sejak mencari istri atau sejak mencari suami. Itu pengertian yang dimaksud bahwa diberi ibu yang baik itu. Jangan para bapak terutama punya pikiran gini ya, ibunya anak kurang baik, berarti harus cari ibu lagi yang baru. Jangan gitu, bukan itu maksudnya. Ya ibunya anaknya tetap ibunya itu, nggak bisa diganti. Maksudnya itu kita sebagai seorang suami berkewajiban mendidik istri kita agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Ini yang sering saya sampaikan, mungkin ada bapak-bapak yang nanya ke saya, kita tidak cukup ilmu Ustaz untuk mendidik istri secara langsung. Ada lagi yang ngomong mungkin maaf ya, kurang nyali Ustaz untuk. Tapi di sini nggak ada, tempat lainnya kurang nyali itu tempat lain, di sini nggak ada. Biasanya kalau suami yang kurang nyali itu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya, biasanya itu. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi dia bilang kurang ilmu Ustaz. Ya sudah, kalau kurang ilmu, saya sering bilang ke jamaah itu, kalau memang kita kurang ilmu untuk mendidik langsung istri, maka jangan izinkan istri kita datang ke majelis taklim. Jangan diizinkan, Pak. Jangan diizinkan datang ke majelis taklim. Tapi suruh. Nah, iya, kalau diizinkan nanti nggak datang, Pak. Suruh, ayo. Teko kon yang majelis tak sangoni. Izin terus. Saya masih ingat ada jamaah saya di Villa Taman Kartini itu. Itu beliau bilang sama saya, istri saya itu sejak saya suruh datang ke majelis taklim dengan tak sangoni, itu sering datang ke majelis taklim di mana-mana malah jauh-jauh. Pengen sangoni lu ya akeh mana. Ya sakarepmu wis. Tapi ini intinya gitu. Jadi alhamdulillah kalau di sini kan sudah ada harmoni apa? Harmoni umahat. Oh ya, ini sudah ada kajian sebulan 2 kali betul ya. Ya alhamdulillah. Jadi singkat kata singkat cerita, kita di Kemang Pratama ini hampir semua masjidnya makmur lah, alhamdulillah Mas. Sini alhamdulillah sudah punya sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Umar, diberi pendidikan yang baik. Kata anak ini, ayah saya cuek, tidak peduli dengan tumbuh kembang pendidikan saya. Kalau bahasa sederhananya, kalau untuk rokok sama kopinya ada, tapi kalau untuk sekolah sama ngaji saya tidak ada. Saya pernah dikelui oleh ibu-ibu yang ngaji di Kemang 3, tapi bukan orang Kemang 3. Beliau orang kampung, tapi non sewu kerjaannya sering nyetrika, nyuci atau nganter anak sekolah pakai motor. Nah itu beliau cerita, suami saya itu Ustaz, kalau untuk rokok sama kopinya ada Ustaz, tapi kalau untuk sekolahnya anak-anak tidak ada Ustaz. Kalau untuk rokok sama kopinya ada. Nah ini orang tua yang maaf zalim seperti itu. Maka akhirnya Sayyidina Umar tidak melanjutkan kewajiban orang tua, kan aslinya masih banyak kan. Itu langsung beliau menghadap ke arah bapaknya yang tadinya mengadukan anaknya yang zalim sama dia, durhaka sama dia. Seolah-olah kan anaknya yang zalim kan, tapi ternyata dia yang zalim. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu, kata beliau, telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu ada di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu beliau tidak melanjutkan kewajiban orang tua kepada anak, itu langsung di-cut istilah. Kamu 3 itu nggak masuk, langsung dihajar. Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai, kata beliau. Allahu Akbar. Nah, ini
namanya hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Makanya saya secara pribadi itu beberapa kali dimintakan untuk masalah hubungan suami istri misalnya gitu ya, atau orang tua dan anak, atau dengan mertua dengan menantu, dan itu ketika saya dudukkan mereka bersama, saya suruh bicara itu yang saya timbang, saya gunakan sebagai timbangannya adalah hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban itu. Nah, kalau hak dan kewajibannya beres jalan, jadi sudah nggak ada masalah. Tapi kalau ya tadi kan kadang ada orang itu merasa dizolimi tapi ternyata dia yang zalim. Dari mana kita mengetahuinya? Ditimbang dengan menggunakan hak dan kewajiban. Nah, Islam itu seperti itu. Nah, tadi dimaknai juga dengan menghalangi atau membatasi seseorang agar tidak melampaui batas. Sebagian orang beranggapan begini, wah, berislam itu gak asik ya, akeh aturannya Islam itu, banyak aturannya Islam itu. Ada orang yang berkata begitu. Kita dengan beragama itu dibatasi, kita itu macam-macam lah omongannya orang itu. Maka yang pernah disampaikan ke saya jawab begini diantaranya. Oh iya, memang dalam Islam itu kita dikenalkan batas, dan memang kita dibatasi, karena kalau tidak kita bisa melampaui batas. Jadi ibarat hukum itu seperti rem lah kalau bahasa kita. Sama kita mesti ngegas, ada remnya juga. Atau seperti rambu-rambu yang supaya kita tidak melampaui batas itu. Karena bahaya juga kalau kita tidak dibatasi, bisa melampaui batas manusia itu. Sehingga ada anaknya jamaah itu, dia bilang gini sama ibunya, dan nanti tanyakan ke saya, kenapa sih Ma Islam itu kok membatasi kebahagiaan kita? Kenapa Islam itu kok membatasi kebahagiaan kita? Masa orang nggak boleh bahagia? Loh, siapa bilang nggak boleh bahagia? Justru Islam itu mengarahkan manusia pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan yang tidak dibingkai dalam konsep agama itu semu kebahagiaannya. Kan ngoten. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada dalam konsep ajaran agama ini. Karena yang maha tahu tentang kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bahagia itu kalau nggak dibatasi bahaya gitu. Orang kalau terlalu bahagia kalau nggak dibatasi bahaya. Iso nglakoni apa ae sing gak genah-genah itu. Makanya agama membatasi. Bahagia, konsep agama ini memang hakikatnya membahagiakan dengan kebahagiaan yang sejati. Makanya kita dikenalkan akan batas. Karena kalau tidak kita akan melampaui batas, dan itu berujung pada penderitaan. Tidak usah ngomong konsep yang tinggi-tinggi lah. Suatu saat saya makan bakso Malang. Itu enak bakso Malang. Di daerah saya mau ngajar di Wisma Asri kita di Al-Manar, cuman kan jadwalnya setelah maghrib. Saya sampai situ itu masih terlalu sore. Terus ya golek bakso lah, golek apa sing dari pangan lah. Akhirnya saya cari bakso Malang itu kita di daerah Telaga Emas itu. Satu mangkok itu enak itu. Satu mangkok itu enak. Batinku tak nambah maneh. Nambah lagi. Kan satu kan enak tuh. Tak nambah lagi ya. Nampak nambah, Pak. Itu begitu saya makan mangkok yang kedua nyesel saya. Tidak seenak mangkok yang pertama itu. Karena bape keluarkan apa? Enek gitu lah sini itu. Wah. Itu contoh sederhana. Mana yang dilanggar dalam konsep Islam dalam hal ini? Berlebihannya itu israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Kan Islam gitu, monggo makan, minum silakan, yang penting halal thayyib, jangan berlebihan. Begitu berlebihan, wis gak enak maneh wis. Kan ngoten. Allahu Akbar. Saya teringat saat itu saya makan durian Medan sama adik saya. Saya mangannya akeh lah itu. Adik saya itu makannya dikit. Saya tegur gini, "Le, kok mangan medit, Le?" Saya bilang gitu. Kok Le itu Dek gitu ya. Nak. Saya panggil adik saya itu Le, kok mangan medit? Kok mangan dikit? Kata adik saya, "Iya, Cak. Lek titik itu sing enak, lek akeh malah gak enak." Dan itu memang betul. Lek akehan ya rodok ya gitu. Jadi mending sedikit tapi enak gitu loh. Betul. Sehingga suatu saat juga saya pernah diundang pengajian keluarga. Pas makan siang itu menunya kambing guling. Wah, saya kan lihat kambing kan kayak apa.
Sementara jamaah saya itu makannya kambing gulingnya dikit. Saya tanya, Pak, kok cuma dikit ngambilnya, Pak? Jawaban beliau sederhana, biar bisa lebih lama menikmatinya, Ustaz. Semacam-macam tiang niku nggih. Jadi gampangane agama itu bukan dalam arti tidak membahagiakan kita dengan aturan itu atau melarang kita untuk bahagia dengan aturan, salah. Justru silahkan berbahagia, dan justru konsep Islam itu memang akhirnya akan membahagiakan dibandingkan kalau itu kita terjang tapi ujungnya adalah penderitaan. Makanya saya ulang, secara sunnatullah aturan dalam Islam itu memang membatasi supaya kita paham bahwa kita harus mengenal batas, karena kalau tidak kita bisa melampaui batas dan itu lebih menyakitkan. Terus yang kedua, banyaknya aturan dalam Islam itu membuat kita enak tinggal menjalani aja kan. Wong aturannya jelas kok, tinggal menjalani saja. Sehingga kita nggak usah mikir, nggak usah repot mikir itu loh, karena aturannya jelas dalam Islam, semuanya jelas. Saya sering buat gambaran gini kalau yang masalah ini, yang kata orang Islam kok banyak aturannya. Saya sering buat gambaran begini. Panjenengan mau mendaki gunung, ada dua kepanitiaan lah, ada dua tim pendaki gunung. Yang satu ini kitanya orang-orang baru. Terus yang bagian panitianya itu ngomong ke anak-anak yang akan naik ke atas gunung itu. Nanti di atas gunung itu ada jalan ngepang dua, itu cabang dua. Ambil yang kanan ya, jangan kiri. Yang kiri itu nanti ke jurang, yang kanan aja misalnya. Nanti kalau ada kabut, begini solusinya. Terus kalau melintasi kali, nanti kalau ada ranting-ranting jatuh dari atas, segera naik, jangan ada di situ, itu bahaya. Terus nanti ini jenis makanan yang bisa dimakan, ini nggak boleh dimakan. Ini boleh sih, cuman kalau kebanyakan bisa kelenger. Terus ini diberitahu semua, pokoknya diberitahu semua, detail diberitahu. Nah, nanti ada kali yang ini bisa untuk dibuat minum, yang ini jangan karena banyak orang buang hajat di situ misalnya. Jadi dia diberitahu semua, detail diberitahu, sehingga nanti ketika dia masuk ke hutan atau ke gunung itu, mau makan apa nggak ragu. Kenapa? Sudah diberitahu. Terus menghindari makanan tertentu dia nggak ragu, kenapa? Sudah diberitahu. Terus makan tertentu dia ya rada mikir-mikir mergo ana kelengere barangnya mah nggak situ. Itu gambarannya. Yang kedua panitianya gini, panitia yang kedua itu. Adik-adik, kita akan naik ke atas gunung, wes bebas aturannya sakarepmu, bebas, nggak ada aturan khusus. Monggo, naik, silakan adik naik. Kira-kira kalau Anda sebagai pendaki gunung pertama atau masuk hutan pertama, pilih yang mana kira-kira? Yang pertama. Kan jelas aturannya toh. Sehingga kita mau makan apa, aturannya ya jelas. Kati lauk puai aturannya ya jelas. Jadi enggak usah mikir, wis jelas aturannya. Tapi kalau yang pertama, yang kedua tadi, mbok kate mangan. Aduh, iki oleh dipangan apa ora ya? Terus kate makane bingung. Terus kalau ada apa bingung, kenapa? Karena nggak ada aturannya, nggak dijelaskan dulu. Makanya saya teringat, saya punya kawan itu punya travel itu, dia itu punya prinsip gini. Karena saya pas kemarin haji tahun 2019 saya haji pakai travel beliau itu beliau ngomong gini. Wah ini ada travel juga sangat buat inspirasi Pak. Beliau itu punya prinsip gini. Ini yang saya senang dan ini belum pernah saya temui di travel lain yang saya pernah ikut itu. Saya nggak sebut nama ya karena nggak ngasih sponsor ke saya. Beliau punya prinsip begini. Pokoknya setiap orang yang umroh dan haji melalui travel kami anggap baru pertama kali umroh, baru pertama kali haji. Sehingga diperlakukan betul seperti orang yang kayak pertama, jadi dilayani betul kayak keilmuannya terkait dengan pelayanannya di sana, seolah-olah seperti orang yang pertama kali umroh atau haji. Nah, saya teringat betul itu ketika tahun 2012 itu pertama kali saya umroh itu. Travel saya yang saya ikuti itu, saya nggak mereknya juga, itu tipe travel yang dianggap orang yang umroh itu dianggap orang yang sudah biasa umroh. Bok, ya apa coba bayangin. Sementara saya berempat saat itu adalah orang yang baru pertama kali umroh. Ya untungnya sih tahu ngaji lah. Teman masalahnya kan masalah harus bagaimana kan nggak paham. Beberapa kan itu saya itu ngaji bab haji itu udah bab umroh dari SMP. Itu baru ngeh itu setelah umroh setelah haji baru ngeh. Oh iki to sing maksud jenenge mikot zamani, mikot makani. Dulu gak paham itu. Membayang-bayangkan aja itu.
Itu makanya itu buat pelajaran buat kita itu bahwa memang kalau aturan itu rinci itu lebih enak daripada kalau aturan itu tidak rinci. Sehingga jelas gitu. Oh, ini jelas ini. Gitu. Itulah Islam. Kalau bahasanya para sahabat bahkan masuk WC pun itu diatur adabnya. Bahkan masuk WC pun itu diatur adabnya. Kurang apa dalam Islam. Sehingga kita karek no aku enggak usah teman-teman mikiri. Kenapa? Karena semua sudah ada aturannya. Kalau mau belajar tapi kalau mau belajar. Terus memang kadang begini, sebagian orang itu belajar aturan dalam Islam itu pada tataran azimah. Azimah itu apa? Hukum asalnya. Kalau kita masalah hukum ya, hukum asalnya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh, ada hukum mubah. Ini kan istilahnya itu azimah, hukum asal. Ada satu hal yang orang kadang jarang mengkaji juga sebenarnya. Padahal ini penting juga. Apa itu? Rukhsah, keringanan-keringanan. Nah, dalam Islam itu di samping ada azimah, azimah itu hukum asalnya, tapi juga ada rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan-keringanan. Itu dalam Islam. Nah, ada kadang orang itu mau ngaji azimahnya, hukum asalnya, tapi tidak bicara keringanan-keringanan dalam Islam. Itulah kadang orang fikihnya kurang dinamis kadang. Jadi fikihnya kurang hidup. Kenapa? Karena dia hanya bicara pakem dasar pokoknya, tidak bicara dinamika hukum itu terkait dengan keringanan-keringanan itu. Padahal kalau namanya bicara hukum dalam Islam ada kaidah dasar. Kita kalau ngomong fikih mesti kita bicara kaidah ini. Saya ngerti tapi apa itu? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dinamis, beredar sesuai dengan alasan hukumnya, ada atau tidak ada alasan hukumnya. Nah, kalau harmoni ummahat ada fikih 4 madhab. Itu ciri khasnya diantaranya. Bagus itu. Jadi itu fikihnya dinamis nanti insyaallah. Gitu ya Butis ya. Ya Masya Allah ya. Itu diantaranya. Pun lanjut. Terus kemudian kata Al-Hakim dalam Al-Quran terulang sebanyak 97 kali. Antara lain, ini antara saja ya. Ada nanti yang kalau mau detailnya dicek dalam indeks Al-Quran ya, yang punya indeks Al-Quran nanti. Antara lain ada dalam Al-Quran surah An-Naml. Surah An-Naml surah ke-27 ayat 6 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim." Dan sungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar diberi Al-Qur'an di sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Makanya orang itu kalau mau beral-Quran dengan baik dan benar, dia tidak hanya pinter tapi juga bijaksana insya Allah. Orang itu kalau mau beral-Quran dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak hanya pandai tapi juga bijaksana. Sehingga dia bisa bertindak dengan benar dan bijaksana, baik dan bijaksana. Nah, ini penting saya sampaikan. Seringkali, mohon maaf ya, orang kalau bicara tentang Islam seolah-olah Islam itu hitam putih. Kalau nggak benar berarti salah. Kalau nggak hitam berarti putih. Seringkali orang selalu bicara benar salah, benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Padahal dalam Islam itu kita tidak hanya bicara benar salah, tapi kita juga bicara tentang bagaimana hal ini tidak hanya benar tapi juga tidak hanya baik tapi juga benar dan indah. Satu lagi. Dari mana kata indah ini Ustaz? Dari istilah yang disebut dalam agama kita al-akhlaq al-karimah. Budi pekerti yang baik. Sehingga orang kalau nggak ngerti akhlak, dan itu ada konsep dalam Al-Quran tentang akhlak itu. Sehingga orang kalau tidak belajar akhlak al-karimah, mungkin secara kasat mata hitam di atas putihnya dia benar, tapi belum tentu indah di dalam, mohon maaf, berperilakunya, dalam
keberagamaannya. Nah, makanya ada istilah tadi al-akhlaq al-karimah. Sehingga ada kaidah juga yang mengatakan idza jtama al-wajib wal adab quddimal adab. Apabila bertemu antara kewajiban dengan adab, yang dilakukan adalah adabnya, tata keramanya. Tapi ini harus pahami dengan benar ya. Contoh. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW itu sholat tahajud, di dalamnya Siti Maimunah radhiyallahu anha. Sahabat Ibnu Abbas bermakmum kepada beliau, tapi berada di sisi kiri Nabi. Oleh Nabi ditaruh sisi kanan beliau. Begitu taruh sisi kanan beliau, nempel sama Nabi maksudnya. Ibnu Abbas terus mundur. Begitu selesai sholat, Nabi tanya, kenapa tadi mundur? Kata Ibnu Abbas, siapalah saya kok di sisi Rasulullah Muhammad SAW merasa nggak pantas mundur beliau. Dan Nabi mendiamkan. Benernya kan di samping Nabi nempel, benernya itu. Tapi akhlaknya itu mundur dan Nabi mendiamkan. Itu pertanda bahwa menjaga akhlak adab itu lebih utama daripada sekedar menjalankan apa? Kewajiban. Itu contoh aja. Pernah satu saat dalam perjanjian Hudaybiyah, Suhail bin Amr delegasi Mekah itu tidak mau tanda tangan gara-gara TTD-nya di situ Muhammad Rasulullah SAW. Kata Suhail, kami tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah. Kok TTD-nya Muhammad Rasulullah? Kami tidak mau tanda tangan. Tolong dihapus kata Rasulullah dan diganti dengan Muhammad ibn Abdullah. Kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali, hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau. Ali, hapus kata Rasulullah. Beliau tidak mau. Mentaati perintah Rasulullah memang wajib, tapi menghapus kata Rasulullah itu menyalahi adab. Beliau tidak mau. Itu sama yang guru ngomong, nak tampar Pak Guru nak, tampar Pak Guru nak. Menjalankan perintah Pak Guru ya wajib, tapi ngampleng Pak Guru kan ya kurang ajar. Maka kemudian akhirnya kata Rasulullah Muhammad SAW, beliau bilang, mana kata Rasulullah? Ini ya Rasulullah. Nabi yang menghapus sendiri. Itu namanya mengedepankan adab, tata krama, akhlak. Nah, kadang dalam Islam itu masalah tata krama atau adab ini banyak dilanggar misalnya. Sehingga pernah suatu saat dalam sebuah masjid ada beberapa orang tua yang setengah protes bahwa karena ada beberapa anak muda itu kalau selesai sholat itu dari soft depan ke belakang itu nggak pakai permisi. Orang tua itu kayak murung. Ya inilah pentingnya kita belajar tentang adab itu, akhlak itu. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain di mana kita tidak cukup hanya benar, tapi juga harus indah tadi itu, baik dan benar serta indah. Bahkan dalam Islam itu ada istilah harus bisa bersikap yang sepantasnya. Harus bisa bersikap apa yang sepantasnya. Sambil contoh gini misalnya, kita berbagi itu benar apa benar? Benar. Tapi kalau dengan sengaja kita memberikan sesuatu yang itu tahu itu enggak bagus gitu. Sebelah misalnya, maaf, kalau kita bicara kurban, ada kambing kelas super, kelas bagus, tengah gitu, ada kelas yang jelek misalnya. Kita mampunya yang super, mampu kita itu. Sengaja mengeluarkan yang bagus itu masih bagus. Karena Quran memang tidak menuntut yang terbagus. Kalau kita keluarkan yang terbagus, lebih bagus lagi. Nah, itu. Tapi kalau kita mampu dengan yang bagus, tapi dengan sengaja kasih yang kelasnya C, sengaja kasih yang kambing yang kurus, yang murah, padahal kita mampu yang bagus. Nah, itu namanya menyalahi adab. Walaupun secara hukum kurbannya sah secara hukum, kurban kok. Tapi diterima apa tidak? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia menyalahi adab itu. Itu kan yang kita ambil dari spiritnya Qabil dan Habil kan. Ketika Qabil dan Habil suruh kurban oleh Allah, idz qarraba qurbanan fatuqbila minhuma. Jadi ketika kemudian Qabil berkorban, dia pilih tanaman buah-buahan yang busuk-busuk, yang jelek-jelek. Nah, sementara
Habil memilih binatangnya yang paling bagus. Ini kan soal mentality, soal apa? Soal akhlak tadi itu. Maka kemudian yang bersangkutan itu, yang satu diterima yang bagus itu, yang sengaja memberikan yang itu. Ustadz, kita ngasih yang jelek karena dia minta yang jelek, Ustadz. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Kan kalau di kampung itu ada orang keliling-keliling itu nyari beras itu, beras karak itu. Ayo yang punya beras basi, roti jamuran itu, ada orang keliling. Nggak tahu kampung sini ada nggak Pak itu? Ada ya. Jadi keliling nyari beras karak atau apa namanya itu. Jadi dia kalau kita kasih beras basi itu malah dia nasi basi itu dia malah seneng buat makanan bebek. Kita kasih roti-roti yang sudah jamur itu dia malah seneng buat makannya bebek. Ada memang orang memang cari barang bekas itu ya ada. Ya kalau gitu itu nggak apa-apa. Atau memang asalkan masih layak pakai untuk yang dikirim ke tempat-tempat bencana juga nggak ada masalah. Asal yang masih layak pakai. Nah, jadi Allah Maha tahu lah mental kita apakah sengaja memberikan yang baik, syukur-syukur yang paling baik. Ini yang paling baik tidak diharuskan ya. Paling enggak yang baik. Tapi kalau kita mau yang lebih baik, lebih bagus lagi. Tapi jangan dengan sengaja memberikan yang rendah, sementara kita mampu memberikan yang baik. Itu seperti itu. Itu diantaranya ya, diantara berkaitan dengan Al-Hakim tadi itu. Al-Hakim oleh sementara ulama dipahami sebagai yang memiliki hikmah. Sedangkan hikmah antara lain berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Kalau bahasa sederhananya, orang yang memahami Al-Hakimnya Allah itu, atau dia yang memahami hikmah yang ada dalam Al-Quran itu, dia akan paham skala prioritas. Makanya perlu juga kita belajar namanya fikih aulawiyat. Jadi ada fikih perbandingan, ada fikih persatuan, ada fikih aulawiyat, ada fiqhul ikhtilaf, ada fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat ini fikih yang membahas tentang skala prioritas, agar kita tidak terjebak oleh talbis iblis. Kata Ibnu Jauzi, di antara talbis iblis adalah orang dibuat sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu di antara talbis iblis. Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Tahajud ngejos subuh kesiangan. Nah, tahajud itu utama, tapi sholat subuh berjamaah di awal waktu di masjid bagi laki-laki terutama itu jauh lebih utama. Bukan jauh lebih utama, Pak. Iya, jauh lebih utama. Ya. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Kakak adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Sama teman-teman royal, sama anak istri poli pakai dal. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada anak dan istri, pada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Di sini nggak ada tempat lain. Di sini nggak ada. Nggak ada. Tempat lain banyak, di sini nggak ada. Allahu Akbar. Terus kemudian ya terhindar dari tadi sibuk dengan yang utama, setelah bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Terhindar dari perbuatan seperti itu. Itu kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek gitu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar, gara-gara tidak paham skala prioritas dalam beramal itu. Dan saya pernah ketemu ada orang tuh rajin sedekah nggak pernah zakat, itu ya ada. Iya, saya pernah pas presentasi masalah zakat di sebuah masjid tertentu, itu ada orang datang ke saya. Dia bilang, setelah saya terangkan tentang zakat ya, terus beliau bilang gini, Ustadz, berarti selama ini saya nggak pernah zakat, Ustadz, dia bilang. Ya udah tobat, sekarang zakat, saya bilang gitu. Apa jawaban beliau? Selama ini saya cuma sedekah aja, Ustadz, tidak pernah zakat. Nah ini sekarang tobat, sekarang zakat. Itu masalahnya, Ustadz. Kenapa, Pak? Saya sudah bangkrut, Ustadz. Coba bayangkan rajin sedekah bangkrut gimana? Rajin sedekah tapi bangkrut. Kan kalau menurut hadisnya kan enggak mungkin bangkrut. Mana qasat malun min sadaqatin. Harta itu enggak akan berkurang gara-gara sedekah. Ini enggak rajin sedekah bangkrut.
ternyata selama ini dia hanya sedekah, tidak pernah zakat. Itu mirip dengan orang yang sibuk qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Ya. Senin Kamis tapi Ramadan tidak puasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, pantas kalau kemudian bermasalah. Baik, saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Silakan kalau yang mau tanya. Ibu. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berita biasanya nggak ada yang nanya. Sepertinya ucapan semua Ustaz. Oh nggak tunggu. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Kalau ke arah sana kok malah nggak jelas, tadi udah jelas. Takutnya ada penunggunya kok nggak jelas. Bercanda. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa nih. Asyhadu karena kasihan Butis mau olahraga kayaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghafar ya mujibat da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang bagi kepada kita. Semoga menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kajian besok pagi yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Sugiarto Sutomo, silakan Bapak Ibu untuk menghadirinya. Dan senang disebutkan oleh hamba Allah. Jazakumullah, semoga Allah
membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.